adik-adik kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah nih. Siapa di sini yang siap nyanyi untuk Tuhan? Angkat tangannya. Siapa di sini yang siap nyanyi untuk Tuhan? Angkat tangannya. Terlebih lagi, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kakak yakin pasti adik-adik sudah siap semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kesha penasaran nih adik-adik lagi ibadah di mana sekarang? Kesha akan sebutkan tempat, dan jika adik-adik benar sedang beribadah di situ, adik-adik bisa ketik di live chat komen saya, gitu ya. Kak Kesha coba. Siapa yang lagi beribadah di kamar? Pasti banyak ya yang ibadah di kamar. Kalau di ruang tamu, bisa ketik di live chat komen saya. Kalau misalnya Kesha coba dapur atau ruang makan, apakah ada? Keren juga yang beribadah di dapur. Atau ada yang belum Kak Kesha sebut, misalnya di mall atau di mana ya? Apakah ada? Adik-adik lagi nggak ada di rumah? Bisa ketik tempatnya di live chat. Nah, tapi dimanapun adik-adik beribadah, kakak yakin pasti adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, kakak nggak mau berlama-lama lagi nih. Adik-adik pasti juga sudah nggak sabar kan mau mulai ibadah. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Kita semua anak yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sudah siap memuji Tuhan? Oh, tentunya sudah. Pasti semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik, ya kan? Iya, Kak. Pasti sudah mandi, Kak. Oke, kita akan sebelum memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari siapkan, kita beri sikap yang terbaik adik-adik. Kita berdoa untuk Tuhan ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh sehat sampai hari ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu untuk kami semua Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah KRD Kids Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah digoyahkan. Dia selalu setia dengan kita dan kita pun berpegang dengan Tuhan kita. Amin. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana goyangnya adik-adik semuanya? Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, semangat. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama
boleh memuji-Mu Tuhan. Biarkanlah setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau buka hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dari kami sejak kecil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati kakak kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan hanya urapan-Mu saja yang turun atas kakak kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kamu udah ngerjain PR kemarin belum? Yang matematika itu? Iya. Belum sih. Ini, aku tunjukin soalnya. Tuh, susah banget. Iya, kemarin aku juga lihat, nggak bisa. Berarti kamu belum kerjain nih? Belum. Aku juga belum. Gimana kalau kita kerjain bareng? Boleh. Kerjain di mana ya tapi? Rumahmu kosong nggak? Kosong sih. Ke rumahku aja. Boleh. Ayo. Tapi Iya, kita ayo. jalan kaki ya. Gak apa kan? Nggak apa dong. Ayo, nanti kita Yuk. pesan makan. Halo adik-adik semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Oke, pastinya kalian baik-baik semua ya. Sebelumnya kakak mau sapa nih. Nanti kalau kakak panggil kelasnya, kalian bilang yes, oke? Oke. Dari kelas faith, yes. Kelas hope, yes. Kelas love, yes. Oke, kalian memang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, nah tadi kalian sudah lihat kan ada dua kakak, dua sahabat sedang bercerita-cerita, dua sahabat sedang cerita-cerita tentang hari ini, tentang apa yang mereka alami di sekolah ya kan. Tadi ceritanya tentang apa sih? Tadi ada Kak Kesha sama Kak Shannon, mereka sedang mau mengerjakan PR bersama ya kan. Nah, di sini Kak Maya mau cerita tentang sahabat. Nah, sebelumnya Kak Maya mau tanya, siapa sih di sini yang punya sahabat? Angkat tangan. Semuanya pasti punya sahabat ya. Kak Maya juga punya sahabat di sini. Nah, sahabat itu apa sih? Sahabat itu seseorang yang jadi teman dekat kita, benar-benar teman dekat kita, teman yang ngerti cerita kita, yang kita apa-apa tuh cerita sama sahabat dekat kita ini ya kan. Kalau nggak ada sahabat dekat kita ini rasanya kayak ada yang kurang ya kan. Kalian pasti juga merasakan seperti itu kan adik-adik. Nah, kakak mau sampaikan, tapi ada satu sahabat yang paling ngerti kehidupan kita. Kalau sahabat kita di sekolah, di rumah, bahkan di gereja mungkin terbatas ya adik-adik ya. Sahabat kita itu mungkin pikirannya terbatas, kayak ngerti kita juga nggak sampai kayak kehidupan kita yang sedetail mungkin. Tapi ada satu sahabat kita, coba ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Siapa yo? Namanya Tuhan Yesus. Nah, coba sebentar, Kak Maya punya sedikit lagu nih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, ada salah satu sahabat kita, namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup menghibur setiap permasalahan hidup kita adik-adik. Kadang teman-teman kita kayak menghibur ya, sudah ya, kalau sudah selesai menghibur ya, kalau waktunya berpisah, waktunya pulang ya, pulang kan nggak mungkin 24 jam ketemu terus sama sahabat kita yang ada di bumi ini. Tapi sahabat kita Tuhan Yesus, dia selalu ada kapanpun kita
membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada setiap saat, Tuhan Yesus selalu ada buat kita, Tuhan Yesus selalu menghibur kita adik-adik. Nah, kita mau buka dalam Yohanes, kita mau baca ayat bersama-sama ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai yang ke-16. Yuk semuanya dibuka. Kak Maya bacakan ya. Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita sangat spesial di mata Tuhan. Kita bisa sebut Tuhan tuh sebagai sahabat, sebagai Bapa. Bahkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah ini Tuhan bilang dalam dalam ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sebagai seorang sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wah, siapa sih yang senang jadi sahabatnya Tuhan? Boleh bilang di live chat, saya sangat senang gitu ya adik-adik ya. Nah, oke. Sekarang kita buka lagi di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik yang di rumah. Ayo dibaca bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, yang pertama tadi, Tuhan kita sebagai siapa adik? Sahabat. Nah, yang di ayat yang ke-13 ini, Tuhan seperti apa? Seperti Bapa. Nah, jadi kita nggak boleh khawatir adik-adik. Kita punya sahabat yang selalu ada buat kita, sahabat yang selalu ngerti apa yang kita perlu, sahabat yang selalu ada dalam hidup kita. Kemudian kita bisa sebut sebagai Bapa juga, Bapa yang selalu mengerti keadaan kita, Bapa yang nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Seringkali mungkin kita kayak kita kayak jauh dari Tuhan, seringkali kita kayak tapi anak-anak KR Dikit gak ada kok, anak-anak KR Dikit Kak Maya yakin semuanya hebat-hebat ya kan. Tapi Tuhan tetap setia, Bapak kita tetap setia, Bapak kita gak pernah ninggalin kita. Setuju adik-adik? Yang setuju bilang setuju. Nah, tapi Kak Maya mau tanya, bagaimana sih supaya kita bisa deket sama Tuhan? Adik-adik mungkin ada yang tanya gini, Kak tapi aku banyak dosa, aku banyak salah. Gimana sih Kak supaya aku bisa deket sama Tuhan? Gimana sih Kak supaya aku bisa lebih kenal sama Tuhan lagi? Bisa kok adik-adik, kalian bisa lebih kenal sama Tuhan lagi. Yang pertama, kalian harus banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak cerita-cerita sama Tuhan ya kan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bosen sama cerita kita. Justru Tuhan tuh sangat senang dengan semua cerita kita. Kayak tadi, kedua sahabat tadi kan sedang jalan. Nah, kalau kita ketemu dengan sahabat kita kan gak mungkin kan kita diem aja kayak orang asing, kayak orang gak kenal ya kan. Nah, kita kan pasti hal-hal yang gak penting, hal-hal yang dari kecil sampai hal besar, kita pasti cerita. Entah itu hal yang kayak ini seperti ini, tapi kan pasti kita tetap cerita sama sahabat kita. Demikian juga Tuhan adik-adik. Tuhan tuh adalah Tuhan yang jadi pendengar yang setia buat kita. Tuhan selalu dengerin setiap keluh kesah kita, setiap apapun yang kita ceritakan, Tuhan pasti dengerin adik-adik. Kapanpun adik-adik berdoa, nah Tuhan pasti dengerin. Nah yang pertama tadi, adik-adik harus banyak berdoa sama Tuhan, banyak tanya sama Tuhan. Adik-adik mau melakukan apa? Adik-adik yang pertama harus tanya sama Tuhan. Walaupun hal sepele ya, misalnya mau makan apa, adik-adik harus tanya sama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, masih dini ya, masih kecil lah intinya. Ya adik-adik harus mulai dari sekarang belajar apa-apa untuk
tanya sama Tuhan. Karena dari situ kalau kita udah belajar berdoa, kita udah belajar tanya sama Tuhan, udah belajar deket sama Tuhan, nanti kita bisa jadi sahabatnya Tuhan, lebih deket lagi gitu. Oke, yang kedua, kita harus banyak bersyukur sama Tuhan adik-adik. Dalam keadaan apapun, kita harus banyak bersyukur sama Tuhan. Nah, kadang dalam keadaan kayak yang kita anggap nggak enak ya adik-adik, kayak dapat nilai ulangan yang jelek atau dalam hal apapun, pokoknya hal yang buruk, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita buka di dalam ayatnya dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya, sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, yang percaya sama Tuhan baik, boleh angkat tangan, boleh bilang Tuhan itu baik titik ya. Tuhan itu memang baik adik-adik. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari apa? Ayo yang ingat. Hari Paskah. Nah, dari hari Paskah itu Tuhan sudah bangkit adik-adik. Tuhan mati menebus siapa? Menebus dosa kita semua. Dan Tuhan bangkit, Tuhan juga sudah menebus kita. Tuhan bangkit untuk kita semua anak-anaknya. Siapa yang percaya kalau kita disayangi sama Tuhan? Semuanya percaya ya. Nah, di sini Tuhan sudah rela berikan nyawanya buat kita, ya kan? Kalau sahabat di dunia mungkin kasih yang kita suka, kasih apa, tapi ini Tuhan sudah luar biasa adik-adik. Tuhan sudah kasihkan nyawanya buat kita semua anak-anaknya yang disayang sama Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan nggak akan pernah habis dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru buat hidup kita adik-adik. Oke? Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan apapun itu, apapun yang kita alami. Bersyukur nggak hanya saat kita menerima kayak kesenangan saja, misalnya dapat nilai bagus atau dapat hal-hal yang dapat uang dari papa mama, dapat ya pokoknya hadiah banyak. Tapi bersyukur boleh kita lakukan saat kita menghadapi hal-hal yang tidak enak juga. Kita berdoa sama Tuhan, dan sahabat yang baik kayak tadi, Tuhan pasti dengar doa kita. Oke? Untuk aktivitasnya, nah kalau bentar Kak Maya mau ngomong dulu. Kalau untuk sahabat kita pasti inget kan kayak hari spesial sahabat kita, kayak hari oh ini kamu sedang menghadapi ujian atau apa, kita kan kasih semangat buat sahabat kita kasih hadiah buat sahabat kita ya kan. Nah ini kita mau buat aktivitas buat adik-adik yang harus dikerjakan. Adik-adik harus menunjukkan rasa cinta adik-adik buat Tuhan, harus mengekspresikan rasa cinta adik-adik buat Tuhan. Adik-adik boleh memuji Tuhan atau baca Alkitab atau berdoa atau apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Terus kemudian adik-adik bisa memfoto atau memvideo ya kan, terus dikirimkan ke grup kelas, nanti bisa buat absensi di hari ini. Semuanya siap? Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Maka berdoa biarlah firman tersebut tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup adik-adik semuanya ya. Nah, sekarang ini Kak Kesha mau menunjukkan vlog atau video perjalanan kakak-kakak kepandian Tuhan untuk membagikan hadiah-hadiah adik-adik semuanya. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Halo adik-adik semuanya. Hari ini Kak Bella sama kakak-kakak yang ada di sini. Hari ini kita mau menyalurkan hadiah yang sudah adik-adik berikan. Nih coba lihat, Kak Bella kasih tahu sedikit-sedikit ya. Nih ada sepeda, ada ini ya kan. Tuh banyak banget. Hari ini kita akan ke Panti Asuhan Agape. Ikuti terus ya videonya.
Kak Bella dan kakak-kakak yang lainnya sudah sampai, tapi mobilnya kita itu nggak bisa masuk adik-adik karena panti asuhannya di situ tuh. Mana ya? Itu loh. Jadi ini barang-barangnya diturunin dulu. Tuh. Ya, itu barang-barangnya diturunin dulu. Itu. Yes. Dan kita mau turunin sisa-sisa barangnya. Video anjing. Ini malah ngeliatin anjing. Udah Kak Bella, yuk. Ayo naik sepeda. Maju. Mau disumbangin udah rusak duluan ini mah. Kalau Tante Emi masih nggak apa-apa yang naik. Kalau Kak Bella ini bakalan rusak ini. Langsungnya. Ada snack-snack juga. Ada apa aja ini? Kue coklat. Ini kue coklat. Biskuit. Ada biskuit. Ada lemper. Ada lemper. Ada puding. Puding, waduh banyak banget ya. Candy. Jangan dimakan semua ya Kak Beatrice. Kakak yang lain sudah ke sana dan ini yang terakhir. Ini gerobaknya. Yuk. Masukin ini aja Pak, sisa ini aja. Oke. Kasih panti asuhannya. Masuk ya. Ini kawannya liseng nih kawannya.
sudah memberi hadiah ke teman-teman kita di panti asuhan. Mereka semua senang, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sangat senang melihat hati adik-adik yang mau memberi. Adik-adik penasaran kan, apa saja yang kita berikan ke panti asuhan tersebut? Berikut laporannya kakak bacakan ya. 86 bungkus hadiah, 5 dus susu bayi, 1 sak botol susu, 3 minyak goreng 2 liter, 1 dus minyak goreng 6 biji, 2 dus indomie, 10 sak beras 5 kilo, 2 sak beras 10 kilo, 2 sak beras 25 kilo, 6 biji pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci piring, rinso, masker, susu cair, 80 kotak snack, baju layak pakai, sepatu layak pakai, kereta bayi, sepeda, dan uang tunai senilai 8 juta rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, saudara dan adik-adik yang sudah memberi ya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Nah, sebelum kita mendapatkan doa berkat, kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Mari kita lihat siapa saja yuk. Siapa di sini yang adalah sahabat-sahabatnya Tuhan? Angkat tangannya. I am a friend of God. Dan kita semua ini adalah teman-temannya Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita belajar untuk lebih menyenangkan Tuhan hari demi hari. Dan jangan lupa ya, untuk dikerjakan tugas yang tadi disampaikan oleh Kak Maya. Nah, sekarang kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami semua sudah boleh belajar bahwa kami ini dianggap sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya teman baik seperti Engkau yang selalu memperhatikan kami, selalu care sama kami, dan selalu mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah hari demi hari kami terus belajar untuk melakukan apa yang menyenangkan Engkau dan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami semua. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati semua anak-anak yang berulang tahun di bulan April, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan pengertian-Mu, Kau berikan nilai-nilai yang bagus di sekolah, dan juga Engkau berkati dengan kesehatan dan masa depan yang terbaik buat mereka. Juga keluarganya Tuhan dan seluruh teman-temannya, Kau jagai semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, kami bersyukur, kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik dan kami cintai. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik, sampai ketemu di ibadah 2 minggu lagi. Dadah.